Eh, ibu-ibu dan bapak-bapak dan rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di Zoom virtual pada pagi hari ini, selamat datang di kuliah tamu strategi lobby dengan tema yang menarik, yaitu seni membangun relasi strategis dan mengelola krisis di era media modern. Yang kami hormati, Bapak Kaprodi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Bapak Fadli Muhammad Atlari, Kesikom Emikom. Yang kami hormati, Senior Produser Kompas TV, Bapak Haji Syahnato Nurdin SOS, Emikom, yang akan menjadi narasumber di acara pada hari ini. Serta yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah strategi lobby, Ibu Dr. RR Dinar Sulistiawati AMD, SOS, Emikom, juga selaku koordinator kuliah tamu pada hari ini. Dan tentu saja para tamu undangan mahasiswa yang kami banggakan yang telah bergabung melalui layar Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji dan syukur, uh, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena meskipun dipisahkan oleh jarak kita masih bisa bermuka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya ada beberapa tertib Zoom yang harus dilakukan oleh para peserta. Yang pertama, mohon untuk memastikan format nama bagi mahasiswa di Zoom yang sudah join di dalam Zoom dengan nama NPM dan Vkom Universitas Bayangkara. Yang kedua, peserta diharapkan mengaktifkan kamera atau on cam dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia. Yang ketiga, mohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon atau di mute selama acara berlangsung, kecuali saat dipersilakan oleh narasumber atau host. Yang keempat, nanti rekan-rekan bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan di kolom chat dalam sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di Zoom virtual pada pagi hari ini, mohon untuk mematuhi peraturan Zoom pada pagi hari ini untuk on cam atau membuka kameranya sebelum acara dimulai. Baik, hadirin sekalian, inilah sambutan pamungkas sekaligus yang akan membuka acara kita selama pada pagi hari ini. Secara resmi pada hari ini, mari kita sambut dengan hormat Bapak Kaprodi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Bapak Fadli Muhammad Atlarik Esikom Indikom. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, tes kedengaran ya teman-teman ya. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Syahnanto Nurdin Emikom, selaku Senior Producer Kompas TV. Selamat datang Bapak di Hukum Barajaya. Saya hormati juga para dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta kuliah tamu mata kuliah strategi lobby pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kuliah tamu dengan tema Stakeholders Management and Impact Framework dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Atas nama program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Syahnanto Nurdin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta wawasan praktis kepada mahasiswa kami. Ragam praktisi profesional dari industri media seperti Kompas TV tentu menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana strategi lobby, pengelolaan stakeholder, serta pembangunan dampak komunikasi dijalankan secara nyata di dunia profesional. Di era komunikasi yang semakin dinamis saat ini, kemampuan membangun stakeholder bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, tapi sudah menjadi kompetensi utama bagi insan komunikasi. Maksudnya tidak hanya dituntut memahami teori di kelas, tapi juga harus mampu melihat bagaimana implementasi strategi komunikasi
dilakukan dalam menghadapi tantangan industri, organisasi maupun masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan kuliah tamu ini menjadi bagian penting dalam memperkaya pengalaman belajar mahasiswa agar lebih adaptif, kritis, dan siap menghadapi dunia kerja. Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, aktif berdiskusi, bertanya, dan juga menyerap pengalaman yang dibagikan oleh narasumber. Mudah-mudahan kegiatan ini juga dapat memberikan inspirasi, wawasan baru, serta motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dalam bidang komunikasi strategis. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan kuliah tamu. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar bagi seluruh peserta. Akhir kata, demikian yang saya bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rodi Fakultas Ilmu Komunikasi telah memberikan suaranya berikan pertama yang meriah melalui virtual di emoji di kolom komentar masing-masing. Untuk acara selanjutnya sambutan dan langsung kita penyampaian materi oleh Bapak Haji Syamsuddin SRSN selaku mengisi acara pada hari ini. Waktu dan terakhir kami berang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio aman ya, Mas? Baiklah, sedang Aman Oh, Pak, aman. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Fadli Muhammad Atalarik, SIKOM MIKOM selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya, eh, serta para dosen dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya dan para mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Izinkan pagi ini sebelum kita memulai diskusi dan sharing-sharing, saya berpantun dulu ya, biar suasana cair. Eh, Minta cakepnya ya teman-teman semua. Ke Universitas Bayangkara Jakarta Raya pagi membawa inspirasi. Singgah sebentar membeli roti, mahasiswa ilmu komunikasi penuh prestasi, belajar lobby dan negosiasi untuk masa depan nanti. Mungkin saya akan langsung share materi ya, tapi di sini nggak bisa Mas, harus request atau mau dibantu di. untuk materi yang kami sering. Oh oke boleh, boleh. eh, Boleh dibantu ya. Jadi untuk materi pagi ini kita membahas soal strategi lobby dan negosiasi PR kepada pers. Jadi kenapa kita perlu dalam melakukan lobby dan negosiasi PR kepada pers ini? Halaman pertama dulu mungkin ya Mas, slide-nya. Ya, ini saya beri judul strategi lobby dan negosiasi PR, seni membangun relasi. Jadi membangun relasi strategis dan mengelola krisis di era media modern saat ini. Yang slide kedua, silahkan. Jadi ini sekilas soal profil saya Sananto Nurdin, Magister Ilmu Komunikasi, saat ini sebagai senior produser Kompas TV. Jadi di Kompas TV saya bergabung dari tanggal 15 Januari 2013, jadi hampir 13 tahun di Kompas TV, dari mulai jadi koordinator peliputan, produser program, hingga saat ini saya menanggung jawabi konten-konten free to air yang ada di 31 biro dan konten-konten digital. Karena era konvergensi media, maka suatu keharusan ya, mau tidak mau, jadi media konvensional bermigrasi, bertransformasi ke digital juga. Eh, itu sekilas profil saya. Saat ini eh, saya juga nyambi ngajar di Universitas Pakuan Bogor. Jadi mata kuliah manajemen televisi, produksi televisi. eh
kuliahnya secara daring, kadang juga offline hari Sabtu, itu bolak-balik dari Depok ke Bogor. Itu mungkin sekilas tentang saya. Sebelumnya saya 10 tahun di Trans TV. Pada saat saya bekerja di Trans TV, saya mengenal dengan Ibu Doktor Dinar yang saat itu masih menjadi PR ya di grupnya Bakri, sehingga mungkin hari ini melalui perantara Ibu Doktor Dinar saya diberi kesempatan untuk berbagi sharing dengan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Selanjutnya ya, bagaimana kita memahami karakter media. Jadi ini bagian dari kunci utama lobby. Mohon di ini slide-nya. Pada dasarnya, jadi kita sebelum melakukan lobby itu, seorang PR atau public relation itu harus memahami bahwa media tidak bekerja untuk kepentingan perusahaan. Jadi eh, kita melakukan kepentingan publik dan nilai berita. Jadi itu kenapa kita juga harus bisa memahami karakter media sebagai kunci utama lobby. Yang harus dipahami adalah media untuk publik itu yaitu menempatkan nilai berita dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan korporat atau pribadi. Jadi pada dasarnya kita juga harus memahami deadline. Jangan melakukan lobby saat redaksi sedang sibuk mengejar deadline. Biasanya untuk deadline TV dan cetak itu mulainya sore hari hingga malam hari. Tapi kalau media online itu yang sekarang itu biasanya deadline-nya itu mulai siang hari. Nanti jadi mulai makan siang, jam makan siang biasanya jam 12 kalau media online itu secara deadline itu udah berkejaran dengan eh, sibuk untuk menetapkan apa belanjaan berita-berita yang akan ditampilkan ke publik. Terus yang selanjutnya adalah kenali persona jurnalis. Jadi kita juga penting untuk memahami karakter media. Yang menjadi kunci utama lobby itu adalah bedakan cara mendekati reporter, cara mendekati produser, dan mendekati pemimpin redaksi. Jadi lobby strategis biasanya dilakukan di tingkat manajerial. Jadi lobby itu melakukannya itu kita sebagai public relation itu melakukan lobby-lobby itu di tingkat manajerial seperti produser, editor, eksekutif produser, manajer, dan lain sebagainya. Itu yang harus ditekankan. Tapi bagaimana kita mengenali persona jurnalis itu juga penting untuk pendekatan ketika eh, kita sebagai public relation untuk memahami karakter media tempat jurnalis itu bekerja. Yang ketiga adalah membangun relasi jangka panjang. Jadi lobby yang efektif itu tidak dilakukan hanya saat ada masalah, tetapi dipupuk saat situasi sedang normal. Jadi biasanya PR itu akan melakukan media visit atau media gathering. Jadi kalau seandainya nih teman-teman mahasiswa kelak ketika sudah selesai kuliah misalkan ditakdirkan untuk menjadi PR public relation di sebuah perusahaan atau corporate, maka harus pandai-pandai membangun jejaring dengan para jurnalis, baik jurnalis muda, jurnalis media atau jurnalis utama. Karena dalam kerja jurnalis kita dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 90 itu kategori jurnalis itu dibedakan menjadi tiga: jurnalis muda, jurnalis media, jurnalis utama. Kebetulan saya sendiri sudah menjadi jurnalis utama, alhamdulillah sudah uji kompetensi wartawan untuk jenjang utama. Eh, itu media untuk publik. Jadi teman-teman harus memahami yang pertama deadline, yang kedua juga kenali personalia jurnalisnya, yang ketiga adalah membangun relasi jangka panjang. Yang kedua adalah eh, teknik lobby. Next slide-nya, yaitu teknik lobby itu the art of persuasion. Jadi bagaimana kita melobi dalam konteks public relation, yaitu upaya informal untuk meyakinkan media agar melihat suatu isu dari sudut pandang
yang lebih seimbang. Jadi kita biasanya akan melakukan pertama pendekatan informal, jadi membangun kedekatan personal di luar konteks formal untuk menciptakan kenyamanan dan kepercayaan dalam komunikasi. Ini sangat penting karena tadi seperti yang dijelaskan di awal bahwasanya kita tidak boleh melakukan komunikasi ketika sedang ada masalah saja, itu yang justru akan mengalami kesulitan. Tapi kalau secara komunikasi dilakukan secara dari awal, jadi membangun intimate, membangun secara kedekatan pribadi, itu akan memudahkan eh, pekerjaan teman-teman sebagai public relation. Jadi informal dan personal. Jadi menggunakan pendekatan yang santai namun tetap profesional. Diskusi di meja makan atau ngopi bareng seringkali lebih efektif daripada kita melakukan undangan surat resmi untuk ketemu. Jadi pinter-pinternya lah teman-teman dalam melakukan komunikasi pendekatan secara informal. Saya sendiri ketika menjadi jurnalis di lapangan, saya melakukan treatment dengan narasumber itu biasanya hal-hal seperti pribadi itu sangat penting, mengetahui ulang tahun narasumbernya atau ulang tahun kalau narasumbernya udah beristri, setidaknya kita tahu ulang tahun ke anniversary-nya, terus ulang tahun anak atau ulang tahun istrinya. Itu penting ketika hari-hari besar. Ketika kalau narasumbernya muslim mengucapkan misalnya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, terus Idul Fitri, atau misalkan narasumbernya itu hendak eh, melakukan ibadah haji, itu juga penting untuk mengucapkan sesuatu. Atau ketika narasumbernya misalkan Nasrani atau Katolik, itu juga penting mengucapkan hari-hari besar, misalkan hari Paskah atau Trisuci kayak gitu. Itu sangat penting untuk membangun secara pribadi pendekatan informal. Yang kedua adalah off the record atau informasi latar belakang. Jadi ini maksudnya adalah memberikan penjelasan mendalam mengenai situasi sebenarnya secara off the record untuk memberikan konten atau konteks kepada media agar tidak salah dalam membingkai framing berita. Itu sangat penting. Jadi kita juga harus mampu membedakan antara informasi yang bisa untuk dipublikasikan, untuk diberitakan, atau informasi yang ini hanya didapatkan hanya untuk kita atau istilahnya off the record. Jadi biasanya gini, sebelum kita melakukan wawancara dengan narasumber, biasanya kan kita kalau seorang reporter akan membuat pre-interview. Jadi untuk mendekatkan antara seorang reporter dengan narasumbernya. Jadi sebelum kita interview itu kita udah ada pre-interviewnya. Pre-interview itu sangat penting dilakukan untuk menjaga mood narasumber tersebut. Kalau kita ujuk-ujuk langsung melakukan interview, narsum tidak berkenan dengan pertanyaan yang kita ajukan, itu biasanya narsum itu ngomong apa sih maksud lu, baru juga ketemu baru awal udah nanyanya macam-macam. Jadi kita perlu untuk membangun komunikasi pre-interviewnya itu menyangkut hal-hal pribadi, misalkan kesukaan narasumber apa, terus aktivitas kesehariannya, misalkan sebelum sebelum ngajar atau sebelum diskusi atau sebelum dia melakukan peliputan dia biasanya apa saja, misalkan kayak mengantar anak sekolah pagi hari, itu kita bagian dari pre-interview. Misalkan kesukaannya apa, misalkan teh atau kopi, itu juga bagian dari pre-interview. Karena membuat narsum itu nyaman akan memudahkan kita ketika melakukan wawancara, ketika kamera sudah menyala, atau ketika alat recording kita udah merecord seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah win-win solution atau saling menguntungkan. Jadi tawaran akses eksklusif atau narasumber kunci sebagai imbalan atas liputan yang mendalam dan berimbang itu juga bagian dari eh, prinsip win-win solution atau menyeimbangkan kepentingan strategis organisasi dengan kebutuhan informasi media yang bernilai berita tinggi. Sebagai gambaran, jadi saya hampir lama ya, 8 tahun itu jadi jurnalis itu di reportase investigasi, jadi jurnalisme investigasi. Ketika saat di Trans TV itu namanya reportase investigasi, saya pernah melakukan liputan, mungkin kalau pernah dulu viral liputan bakso tikus, itu juga pernah viral sampai rame sehingga kantor Trans TV pernah didemo. Itu saya yang melakukan peliputan investigasi. Terus kayak
peredaran senjata ilegal yang di perbatasan Mesuji dengan Oku antara Lampung dengan Sumatera Selatan itu juga salah satu liputan investigasi saya. Jadi termasuk perdagangan manusia ya, trafficking, human trafficking di perbatasan Entikong. Jadi antara Entikong Kalimantan Barat menuju Sarawak, Malaysia itu perdagangan perempuan yang dijadikan pemuas nafsu para cukong-cukong di sana. Itu juga eh, sangat dibutuhkan prinsip win-win-win, win-win solution. Jadi mana yang bagian dari eksklusivitas kita mendapatkan interview atau wawancara dengan narsum yang kita jaga kerahasiaannya. Yang selanjutnya adalah relasi jangka panjang. Jadi ini bagian dari investasi hubungan berkelanjutan melalui media visit dan diskusi rutin guna menjaga kemitraan yang strategis. Itu seni persuasi dalam melakukan teknik lobby. Selanjutnya adalah strategi negosiasi menghadapi isu sensitif. Jadi ini ambil contoh strategi negosiasi menghadapi isu sensitif itu kalau sekarang kan lagi ramenya soal MBG ya. Makan bergizi gratis itu MBG itu isunya sensitif. Jadi satu sisi pemerintah Prabowo bagian dari astacitanya ini memberikan program makan bergizi gratis. Tapi sebetulnya kontradiktif di masyarakat. Jadi isu sensitifnya adalah banyaknya makanan bergizi gratis itu yang justru membuat para pelajar keracunan. Yang terbaru itu di Surabaya minggu kemarin sekitar 200 pelajar SMA mengalami keracunan dari makan bergizi gratis. Ini bagian dari isu sensitif. Makanya kita harus menghadapi isu sensitif itu melakukan strategi negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi dilakukan ketika ada konflik kepentingan atau pemberitaan yang berpotensi menyudutkan. Ini pasti akan beresiko tinggi. Jadi kita harus tahapan pertama sebagai tindakan public relation adalah persiapan data valid, fakta hukum, dan pernyataan resmi atau press release. Jadi ini bagian dari persiapan data, melakukan riset informasi mendalam, memastikan data valid, dan menyiapkan fakta hukum yang kuat, serta tadi press release itu disebar-sebarkan ke teman-teman media, baik media online, media cetak. Bagaimana rilis untuk media televisi? Karena televisi itu membutuhkan audio dan visual, maka rilisnya diberikan dalam bentuk statement video. Statement video dalam bentuk gambarnya itu kalau di HP itu adalah seperti ini ya bentuk HP-nya. Jadi kalau untuk vertikal seperti ini kan untuk media sosial kayak Reel, Instagram, kayak untuk di TikTok. Tapi kalau ini vertikal video ini untuk kebutuhan di televisi. Kayak kemarin dua jurnalis Republika diintercept oleh tentara Israel, maka pemimpin redaksinya Mas Andi Muhyiddin itu mengirimkan video statement beliau untuk menyatakan bahwa Republika mengutuk kekejaman yang dilakukan tentara Israel dan meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera membantu membebaskan dua jurnalis. Yang terbaru saat ini adalah 9 WNI yang tergabung dalam misi perdamaian flotila ya di perairan Tunis itu dalam keadaan baik-baik saja. Kemarin juga Mas Andi Muhyiddin memberikan video update juga termasuk ke Kompas TV. Yang kedua adalah pembukaan. Jadi pembukaan secara transparan. Jadi akui jika ada kesalahan, transparansi, namun berikan klarifikasi segera. Jadi seperti tadi, kalau ada keracunan soal MBG ya BGN, Badan Gizi Nasional juga jangan alergi, harus mengakui terdapat kesalahan. Misalkan di SPPG di mana itu abai atau apa, tapi berikan klarifikasi juga kenapa terjadi sampai keracunan. Jadi ada cover both side. Kita sebagai jurnalis juga tidak boleh memberitakan satu pihak saja. Jadi harus mengejar cover both side-nya. Ini dalam konteks saya memberikan sebagai PR-nya ya. Jadi konteksnya kita sebagai public relation di sebuah corporate perusahaan atau di
lembaga atau KL, kementerian atau lembaga. Jadi itu bagian dari pembukaan transparan. Yang ketiga adalah memberikan tawaran akses. Jadi kami berikan akses wawancara kepada CEO atau kami berikan akses wawancara kepada rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya gitu. Kami berikan akses wawancara secara eksklusif dengan Kepala Badan Gizi Nasional kayak gitu. Asalkan narasi mengenai upaya perbaikan kita juga diangkat. Jadi itu harus ada deal-dealan dulu. Jadi misalkan ambil contoh ya. Di sini saya acak aja misalkan nama Nabila nih, Nabila Maulidia kebetulan jadi PR ya, PR di sebuah perusahaan jadi Nabila itu memberikan garansi kepada jurnalisnya, Mas, minta tolong, memang itu benar ada berita ini, tapi minta tolong untuk eh, kasih klarifikasi pada pihak perusahaan yang kita kelola. Nanti Mas saya fasilitasi, saya antarkan untuk wawancara eksklusif dengan Vice President PR kami atau misalkan dengan manajer public relation kami atau paling tinggi berarti dengan CEO seperti tadi. Jadi tapi narasi upaya perbaikan juga diangkat beritanya. Jadi tidak hanya wawancara tapi jadi jawaban dari klarifikasi itu diberitakan. Itu bagian dari tawaran akses. Yang selanjutnya adalah kesepakatan. Jadi pastikan ada hak jawab yang dimuat secara proporsional. Jadi ini bagian dari strategi negosiasi untuk menghadapi isu sensitif. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan atau menangani krisis manajemen atau menangani situasi secara sebenarnya. Jadi bagaimana jika situasi lapangan menjadi buruk. Jadi ini perlunya menekankan pentingnya integritas dan kecepatan. Jadi integritas ini adalah pondasi moral utama dalam menghadapi krisis untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi kita jangan sesekali berbohong. Jadi jangan pernah berdusta, jangan pernah berbohong. Sekali PR tertangkap berbohong kepada pers, reputasi perusahaan akan hancur sehancur-hancurnya. Jadi tidak akan dipercaya. Jadi itu integritas itu sangat penting. Yang kedua adalah bridging teknik. Jadi bridging teknik itu jika ditanya hal sensitif, gunakan teknik menjembatani. Jadi keahlian komunikasi strategis untuk mengarahkan narasi kembali ke pesan utama. Contohnya misalkan itu adalah poin yang penting. Namun yang perlu kami tekankan saat ini adalah langkah pemulihan yang sedang kami lakukan adalah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat dan bla 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 selanjutnya. Itu sebagai bridging dari teknik. Yang ketiga adalah klarifikasi melalui data. Jadi lawan opini negatif dengan data kuantitatif atau testimoni ahli bukan sekadar kata-kata manis. Jadi penyajian fakta akurat berbasis data untuk melawan disinformasi secara efektif. Ini juga harus bisa mengantisipasi. Biasanya gini, kalau ada kasus-kasus mendadak tiba-tiba banyak wartawan yang tidak jelas atau wartawan bodrek atau wartawan abal-abal atau PSK. Jadi wartawan WTS ya, wartawan tanpa surat kabar istilahnya. Ini juga kita harus pintar-pintar cara menghadapi wartawan-wartawan seperti itu. Tapi dalam hal ini adalah kita yang harus dipahami adalah kita harus lebih menekankan kepada media mainstream, media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Itu bagian dari klarifikasi. Jadi yang perlu ditekankan adalah melawan opini negatif dengan data kuantitatif atau testimoni ahli bukan sekadar kata manis. Jadi testimoni ahli itu misalkan gini, kayak tadi ada keracunan MBG, maka testimoni ahlinya dari pihak SPPG itu menyediakan dokter ahli gizi, membantu jurnalis untuk memudahkan eh, wawancara dengan pihak rumah sakit dan lain sebagainya. Itu bagian dari manajemen krisis. Kecepatan respon, jadi kebutuhan mendesak di era media sosial yang menuntut aksi cepat dan tepat. Tadi makanya sangat penting ketika seorang PR itu membuat statement klarifikasi
yang disebarkan ke media agar statement itu bisa langsung dipakai sebagai kecepatan dari respon tadi di media sosial, media mainstream yang bermigrasi atau bertransformasi ke digital. Selanjutnya adalah pesan kunci dari perspektif saya sebagai jurnalis. Jadi pesan kuncinya adalah kebutuhan visual televisi. Jadi televisi adalah media visual. Setiap cerita harus didukung oleh gambar yang kuat, dinamis. Jadi dan bercerita. Jadi sebagai orang dalam media penyiaran, kita sering menekankan bahwa visual dan narasi di TV itu sangat penting karena TV itu membutuhkan visual. Jadi mohon kepada para public relation atau hubungan masyarakat, humas adalah memberikan akses bagi kru kamera atau kameramen untuk mengambil gambar yang merepresentasikan sisi positif atau perbaikan dari sebuah krisis. Jadi jangan juga mempersulit teman-teman. Jadi kalau ruang publik area, misalnya kita mengambil establish kampus Universitas Bayangkara Jakarta Raya, establishnya itu juga jangan ditutup-tutupin. Jadi itu kan area publik. Jadi berikan kesempatan kebutuhan visual televisi untuk mengambil gambar. Tapi ada hal-hal yang misalkan tidak boleh. Dalam hal ini misalkan maaf ya, saya mengambil contoh misalkan narasumbernya merokok. Maka ketika mau ngambil setup gambarnya, jangan juga kita merokok sehingga tidak diambil secara gambar kelihatannya tengah merokok karena Undang-Undang Penyiaran UU nomor 32 tahun 2002 yang secara regulasi itu di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu mensyaratkan P3SPS, jadi merokok itu tidak boleh ditayangkan, jadi harus di blur. Maka itu juga harus diketahui. Jadi kita juga jangan memberikan ruang-ruang yang misalkan ambil contoh di kampus kita ada baliho yang tulisan misalkan ada rokok, ada minuman beralkohol, bir, itu juga itu secara gambar itu tidak boleh. Jadi artinya itu memberikan kebutuhan visual secara kebutuhan televisi terpenuhi. Yang kedua adalah kecepatan dalam merespon. Jadi di era digital ini keterlambatan merespon 1 jam saja bisa membuat isu itu jadi liar di media sosial. Jadi seorang PR harus selalu standby. Ini bagian dari etika dan integritas, menjunjung tinggi profesionalisme dengan prinsip anti sogok untuk menjaga kredibilitas berita. Jadi jangan alih-alih untuk beritanya tidak dimuat, terus seorang PR itu mengiming-imingi uang amplop kepada kepada reporter atau kepada jurnalis. Itu sangat tidak boleh. Jadi dalam kerja jurnalis kita akan melanggar undang-undang kode etik jurnalis ya. Itu pasal 1 itu kita tidak dalam melakukan tugas jurnalistiknya kita tidak boleh menerima imbalan dari korporasi, dari narasumber ataupun dari KL, kementerian lembaga. Itu kita menjaga etika integritas. Atau etika komunikasi. Jadi hormati independensi redaksi. Jangan pernah mencoba membeli berita atau menyogok jurnalis karena itu akan merusak hubungan profesional secara permanen. Jadi kesiapan operasional atau 24 jam dalam seminggu, dunia berita itu tidak pernah tidur karena itu kesiapan merespon isu kapan saja adalah kunci keberhasilan media atau kunci keberhasilan dari seorang public relation. Kemitraan strategis ini sangat penting dalam membangun hubungan simbiosis mutualisme yang sehat antara institusi dan insan pers. Jadi pada dasarnya secara kesimpulan lobby dan negosiasi yang tepat bukan tentang cara membungkam pers, jadi melainkan cara membangun pemahaman yang sama. Jadi PR yang cerdas adalah mereka yang mampu menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebenaran secara objektif. Itu bagian dari bagaimana strategi lobby negosiasi pers kepada PR kepada pers. Kita akan mencoba studi kasus bagaimana penanganan isu pencemaran lingkungan
PT Citra Maju. Next, mungkin slide-nya, Mas atau Mbak. Ini saya buatkan studi kasus bagaimana penanganan krisis lingkungan pada PT Citra Maju. Jadi ini upaya lobby dan negosiasi media dalam manajemen krisis ya, atau manajemen krisis atau krisis manajemen. Jadi studi kasusnya itu secara detail, PT Citra Maju adalah pabrik tekstil besar. Jadi diduga oleh warga sekitar itu membuang limbah kimia ke sungai sehingga menyebabkan ikan mati secara massal. Di situ media lokal mulai mengendus isu ini dan salah satu program investigasi televisi berencana mengangkatnya sebagai isu kejahatan lingkungan. Jadi tahapan lobby pendekatan informal adalah melakukan pendekatan personal dan strategis kepada produser berita untuk memberikan konteks, latar belakang, dan data teknis sebelum narasi berita ditayangkan secara luas. Jadi seorang PR manager menggunakan perspektif senior PR-nya itu menyadari bahwa memblokir wartawan sama saja memperburuk citra dari penanganan krisis perusahaan tersebut. Jadi tindakan PR adalah satu, menghubungi produser program investigasi tersebut secara personal. Terus yang kedua adalah memberikan pesan lobby. Pesan lobbynya adalah kami melihat tim Anda sedang riset soal sungai. Kami punya data lab internal dan hasil audit lingkungan independen yang menunjukkan parameter kami adalah aman. Bagaimana kalau kita duduk santai besok pagi atau sore hari agar tim kami bisa memaparkan konteks teknisnya sebelum Anda naik tayang. Jadi memberikan hak untuk membuat si reporter investigasi itu tidak serta-merta juga menyudutkan secara pemberitaan. Betul memang misalkan secara pencemaran terjadi pencemaran di sungai, tapi kita juga sudah melakukan riset dari data lab internal dan hasil auditnya itu ada. Jadi itu juga kita bagian dari cover both side, memastikan pemaparan atau penerapan kode etik jurnalis agar media memberikan ruang klarifikasi yang adil bagi perusahaan dalam menjaga keberimbangan informasi di mata masyarakat. Ini tujuannya adalah memastikan media mendapatkan informasi dari dua sisi atau cover both side dan mencegah framing sepihak. Itu kenapa kita memperlakukan cara menghadapi medianya itu dengan pendekatan lobby informal atau pendekatan personal. Tahapan negosiasi atau mencari titik tengah atau titik temunya. Jadi ini transparansi IPAL. Jadi mengundang jurnalis meninjau langsung sistem instalasi pengolahan air limbah sebagai bukti nyata komitmen perbaikan lingkungan perusahaan. Jadi saat bertemu media kita jadi media ini ceritanya gini. Jadi media ini bersikeras bahwa mereka memiliki rekaman warga yang protes, warga yang marah, warga yang demo. Jadi PR kita harus bernegosiasi agar berita itu tetap berimbang. Jadi yang pertama proses negosiasinya adalah pihak media kan ingin mengambil gambar pipa pembuangan yang dianggap warga sebagai sumber limbah. Nah kita sebagai pihak PR-nya adalah keberatan jika pengambilan gambar dilakukan tanpa penjelasan teknis karena bisa menimbulkan persepsi yang salah. Jadi ketika si video kameramen atau campers akan melakukan ambil pipa itu, instalasi pengolahan air limbah itu diberikan orang yang paham secara teknis atau bagian supervisor untuk menjelaskan bahwa secara teknis pipa pembuangan ini seperti ini. Jadi itu ada hak jawab sebetulnya. Ini juga bagian dari tadi kesepakatan win-win solution. Jadi PR itu mengizinkan kru TV masuk ke area IPAL tadi yang biasanya tertutup untuk umum, transparansi. Jadi IPAL ini kan biasanya rahasia, tapi karena ini ada investigasi akhirnya dibolehkan ambil gambar karena hal-hal secara rahasia ini sangat penting untuk memberikan cover both side. Sebagai gantinya,
media memberikan slot wawancara kepada direktur operasional untuk menjelaskan bahwa air berwarna yang dilihat warga sebenarnya sudah melalui proses netralisasi dan aman bagi ekosistem. Itu jadi ada win-win solutionnya. Jadi itu yang dilakukan ketika kita sebagai seorang PR untuk melakukan lobby informal. Yang selanjutnya adalah aplikasi teknik. Jadi the actual situation. Jadi next slide-nya. Hasil negosiasi dan pelajaran penting. Jadi kejujuran strategis. Jadi PR tidak menutupi fakta jika memang ada kendala teknis. Kejujuran strategisnya adalah PR ini mengakui bahwa seminggu lalu sempat ada gangguan pada filter IPAL-nya selama 2 jam karena pemadaman listrik, namun sudah diperbaiki. Itu juga bagian dari aplikasi teknik aktual situationnya. Hasilnya adalah media menghargai kejujuran tersebut. Berita yang muncul di TV itu bukan lagi pabrik sengaja racuni sungai, melainkan biasanya angle beritanya itu menjadi misalkan kendala teknis IPAL PT Citra Maju telah teratasi, perusahaan komitmen jaga lingkungan. Itu kemampuan negosiasi dan pelajaran penting yang dilakukan oleh seorang public relation ketika menghadapi jurnalis untuk melakukan liputan investigasi tersebut. Sebagai komponen mengapa berhasil, akses visual yang pertama, PR memberikan visual IPAL yang modern kepada TV sehingga narasi berita terlihat profesional, bukan kumuh. Terus yang kedua adalah secara konteks dan konten. PR berhasil memberikan konteks masalah teknik listrik tadi terhadap konten ikan mati sehingga media itu tidak berasumsi secara liar. Yang ketiga, integritas dijaga. Dengan mengakui adanya gangguan kecil, media merasa PR dapat dipercaya atau kredibilitasnya itu terjaga. Pelajaran penting adalah negosiasi dengan pers bukan tentang menyuap agar berita buruk itu hilang, melainkan tentang menukar akses dengan keadilan pemberitaan. Jadi media mendapatkan berita yang mendalam dan eksklusif sesuai apa yang dibutuhkan, sementara perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara faktual dan sesuai apa adanya. Jadi perubahan narasi utamanya adalah narasi awal, isu pencemaran lingkungan dan kelalaian operasional menjadi narasi baru hasil negosiasi, komitmen perbaikan berkelanjutan dan tanggung jawab. Itu mungkin diskusi atau sharing soal strategi teknik lobby membangun pemahaman bersama yang kokoh antara organisasi dan mengelola reputasi melalui pendekatan yang proaktif, kreatif, dan solutif dalam relasi media. 3 senjata utama dalam menjaga teknik lobby dan negosiasi adalah integritas, kecepatan, dan akurat soal data. Mungkin itu gambaran awal kita sharing tentang teknik lobby dan negosiasi. Harapannya ini bisa memberi pemahaman atau insight bagi teman-teman mahasiswa bahwa aktivitas lobby dan aktivitas negosiasi sangat dibutuhkan dan sangat penting sebagai kita seorang PR atau public relation atau sebagai hubungan masyarakat dalam menghadapi kerja-kerja pers atau kerja-kerja insan pers atau jurnalis, baik itu jurnalis cetak, online, dan jurnalis televisi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab atau sesi diskusi ataupun studi kasus yang pernah terjadi atau yang pernah ditemui oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rizal telah memberikan pemaparan materinya mengenai strategi lobby dan aktivitas di era yang beliau sekarang ya Pak. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya.
dan cuma boleh yang warnanya dan sudah menyimpan waktunya untuk berdiskusi dengan kita dan kita oleh pergunakan waktunya sekarang untuk berdiskusi tanya jawab dengan teman soal juga boleh atau saya lain boleh bertanya kepada Bapak Haji Sananto terkait diskusi terus tanya jawab silakan. Silahkan. Baik, sih. Silahkan teman-teman, ada yang ingin di atau udah jelas semua? Alhamdulillah kalau jelas, atau malah belum jelas. Silahkan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Halo Bapak, mohon maaf tadi suara device kami Oh ada iya, problem ya Bapak. silahkan. Oke teman-teman, mungkin saya ulang ya Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya pada pagi hari ini Bapak, dan telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih setelah memberikan ajaran kepada kami juga tentang strategi lobby dan negosiasi atau menghadapi krisis di media modern sekarang ya Bapak. Dan teman-teman semua mahasiswa yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Bapak Haji Sananto, kami persilakan, para panitia kami persilakan untuk bertanya dan diskusi dengan Bapak Haji Sananto. Untuk materi udah saya share ya di chat, kolom chat materi. Silahkan teman-teman open discuss. Boleh teman-teman yang lain, mungkin ada Mudah-mudahan dari materi suatu Bapak Haji Sananto atau mau diskusi perihal ya, media. mudah-mudahan suatu saat bisa offline ya, datang ke kampus, jadi biar Baik. biar lebih lebih enak untuk discussnya. Silahkan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang belum jelas atau malah memang udah jelas semuanya. Atau harapannya sih jelas ya, karena bagaimanapun juga seorang PR itu ya memang akan bertemu kesehariannya itu dengan para insan pers tadi. Jadi banyak hal, tidak hanya liputan untuk secara ada kasus saja ada masalah, tapi liputan-liputan secara kebaikan itu juga pasti sangat dibutuhkan peranan teman-teman PR dalam menyebarkan informasi kepada para jurnalis atau dalam melakukan persona secara informal kepada jurnalis atau media-media yang ada di tanah air ini. Jadi eh, teman-teman juga sangat relevan ya ketika misalkan kuliah di ilmu komunikasi Fakultas Tikom di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, itu juga bisa bisa punya pemikiran pemahaman bahwa outcome nanti ketika misalkan keluar dari ilmu komunikasi banyak peluang-peluang kerja yang bisa membangun
persona teman-teman, tidak hanya misalnya tadi sebagai PR, sebagai jurnalis, bisa juga sebagai konten kreator, bisa juga sebagai apa ya, eh, kerja-kerja di digital seperti itu. Jadi itu sangat-sangat terbuka. Meskipun kita jurusan PR, kita juga bisa jadi jurnalis pun sebaliknya. Ketika jurusannya jurnalistik, bisa juga sebagai PR. Nah ini Bapak mungkin iya, tanya dari teman mahasiswa kami, Pak. siap-siap. Ini dari Rizky Abdul Aziz, bagaimana seorang jurnalis dapat informasi-informasi yang sedikit rahasia seperti film Pesta Babi yang sedang viral akhir-akhir ini, dan bagaimana critical thinking yang jurnalis lakukan untuk dapat informasi yang seperti ini. Terima kasih untuk Rizky, pertanyaannya bagus. Jadi biasanya kita sebagai jurnalis itu juga kan tadi melakukan hubungan secara personal. Jadi membangun persona informal, kita akan melakukan secara hubungan khusus lah. Biasanya ini kan film Pesta Babi ini kan dibuat oleh Yayasan Watdog ya. Mas Dandi Laksono. Mas Dandi Laksono ini juga dulunya seorang jurnalis. Jadi saya pribadi, secara pribadi punya kedekatan, hubungan kedekatan. Jadi kita bisa langsung menghubungi beliau, misalkan Mas, ada informasi nobar di mana, misalkan di beberapa titik di daerah. Kayak yang terbaru kemarin itu kan nonton Pesta Babi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu sempat eh, terjadi pengusiran oleh dalam tanda kutip oknum TNI yang merasa keberatan menonton Pesta Babi. Jadi ini juga kita melakukan hubungan. Kebetulan yang menyelenggarakan nonton bareng di Sumbawa Besar itu, Sumbawa Barat, itu Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Kalau saya pribadi, saya juga dulu kuliah aktif di himpunan mahasiswa Islam. Jadi secara secara komunikasi, secara informasi pasti akan mendapatkan. Jadi saya akan menanyakan informasi Ketua HMI Sumbawa Barat melalui senior-senior yang sudah jadi KAHMI, jadi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi saya saat itu menanyakan informasi, boleh minta nomornya Ketua HMI Sumbawa Barat, dikirim nomornya, saya berkomunikasi langsung untuk minta video awal pengusiran, karena pada saat nobar itu pasti tidak ada jurnalis yang datang, pasti adanya jurnalis lokal lah, wartawan lokal yang ada di sana. Kebetulan saat nobar Pesta Babi itu teman-teman HMI di Sumbawa Barat mendokumentasikan proses pengusirannya. Jadi videonya dikirimkan kepada kami ke Kompas TV. Jadi secara pemberitaan kita mendapatkan gambar. Tapi harus ada statement. Statement itu harus ada wawancara cover both side. Wawancaranya pasti ke ketua HMI tadi bahwa terjadi pengusiran. Tentunya kita juga kurang wawancara kepada TNI. Pasti aku yakin TNI itu tidak akan mau diwawancara karena itu berarti negatif beritanya. Maka kita melakukan cover both side-nya adalah wawancara dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini misalkan dengan Polsek atau dengan Polres. Apakah betul terjadi kegaduhan di gedung HMI Sumbawa Barat sehingga terjadi pengusiran seperti itu. Tapi polisi juga pasti tidak akan ngomong karena berhubungan dengan TNI, sensitif. Maka untuk cover both side-nya adalah wawancaranya adalah dengan pihak kelurahan atau warga setempat, warga di samping gedung atau kantor HMI, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Sumbawa Barat. Benar terjadi keramaian, kegaduhan, sehingga terjadi pengusiran atau perdebatan. Itu dalam melakukan cover both side-nya. Jadi, bagaimana critical thinking yang jurnalis lakukan untuk dapat informasi seperti itu? Jadi, kita juga harus melakukan riset. Kita biasanya akan meminta informasi awal sebetulnya Pesta Babi itu filmnya itu menceritakan seperti apa. Jadi kayak bikin apa ya, resensi filmnya lah. Kita minta resensi filmnya kepada Mas Dandi tersebut. Atau kalau kita tidak mempunyai link akses ke Mas Dandi, maka kita meminta kepada panitia
penyelenggara nonton bareng, nobar, untuk diberikan gambaran sekilas soal cerita pesta babi itu seperti apa. Sehingga kita memahami dalam memberikan peliputan, critical thinkingnya, oh ternyata memang pesta babi ini memberikan kritik yang sangat pedas terhadap pemerintahan pusat. Dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, karena lahan-lahan di Papua itu ternyata jadi dibuka atau dibuka lah, digunduli lah bahasa ininya. Jadi secara pembukaan lahan untuk kelapa sawit, untuk tambang, itu kan mengeruk kekayaan yang ada di Papua. Sehingga pesta babi itu kan gini ya, teman-teman juga harus dipahami. Judul pesta babi itu kan tradisi warga Papua dalam melakukan ritual-ritual, misalkan kayak panen. Pesta panen itu melakukan pesta babi. Jadi panggang babi rame-rame karena mensyukuri hasil panennya itu melimpah. Tapi ketika lahannya itu digunduli, lahannya diambil oleh oknum, pemerintahan, pejabat, kan secara tidak langsung jadi pesta babi itu tidak terjadi, terganggu. Jadi itu nilai-nilai film dari pesta babi, sehingga itu juga layak untuk kita beritakan. Jadi secara proximity, secara news value, dampak, impact itu juga layak untuk diberitakan. Secara filmnya itu menceritakan apa, menginformasikan tentang apa, impactnya apa, dampaknya apa, kayak gitu. Terus berita selanjutnya adalah konflik, interest kepentingan. Itu karena terjadi pengusiran, itu jadi adanya konflik. Seperti itu, Rizky kurang lebihnya. Terima kasih kepada Kak Rizky ya, selaku mahasiswa Bayangkara ya, juga pertanyaannya, dan terima kasih juga Bapak atas jawaban pada pertanyaannya Mas Rizky ya. Bapak terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang lain boleh bertanya lagi atau diskusi dengan Bapak Haji Shananto nih. Masih diberikan waktu oleh Bapak Haji Shananto untuk diskusi dan bertanya mengenai materi atau seperti tadi Rizky. Ini ada lagi ya? Belum Pak, itu Oh, belum. ucapan terima kasih dari atas. Oh, siap-siap. Sama-sama, Rizky. Ada lagi? Silakan teman-teman. Jangan sungkan-sungkan tanya apapun, mumpung ada ruang dan waktu. Silakan teman-teman, ini pada hilang semua dari kamera. Mungkin ini ya, mungkin Ya. Pak masih pada segan untuk bertanya ya Bapak. Mungkin saya selaku MC juga pun saya sebagai mahasiswa Bayangkara ya Bapak. Izin bertanya mungkin Ya. Bapak. Saya masih Ya. penasaran ya. Contohnya apa aja sih Pak elemen yang atau kunci yang harus dipersiapkan sebelum memasuki meja perundingan tuh, Bapak? Seperti materi Bapak tadi. Elemen dalam mempersiapkan atau memasuki meja perundingan. Jadi biasanya gini, kita dalam melakukan negosiasi atau lobby itu kan beberapa elemen penting dalam mempersiapkan memasuki meja perundingan atau negosiasi harus paham dulu. Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi pahami apa yang ingin dicapai dari pertemuan tersebut. Yang kedua adalah membedakan target utama antara targetan-targetan lain. Jadi targetan realistisnya apa dan batas minimum yang masih bisa diterima. Itu yang pertama menentukan tujuan. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Jadi pelajari profil lawan negosiasi. Jadi kita juga harus mengetahui nih, kalau kalau jurnalis kan lawan negosiasinya itu kan interviewers ya. Jadi narasumbernya. Kalau narasumbernya juru bicara KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kita juga sebagai pewawancara atau ya harus juga tahu profil si juru bicara KPK ini, profilnya seperti apa, kebiasaan dia ngomong seperti apa, terus pemahaman soal kasus-kasus hukumnya seperti apa, itu juga perlu kita ketahui. Terus
ketahui kebutuhan, kepentingan, kekuatannya berarti positifnya ya, kekurangan, kelemahan, hingga pola komunikasi pihak lain. Jadi kita juga harus tahu nih narasumber atau lawan negosiasi kita. Lawan negosiasi kita itu biasanya pelit ngomong, maka jangan juga ketika kita menanyakan ke orang yang pelit ngomong, pertanyaan yang afirmatif, afirmasi yang hanya jawabannya iya, tidak, bukan, belum. Itu akan mempersulit. Jadi kita pancing supaya dia banyak ngomong. Dalam contoh misalkan memancing pertanyaan, ketika si narasumber itu hanya pelit ngomong, biasanya gini, akan memancing contohnya, Pak, kan biasanya kalau kalau Bapak ini kan eh beberapa kali pernah menghadapi kasus yang sama. Nah, apa sih Pak yang dilakukan Bapak pertama kali untuk menghadapi masalah yang saat ini tengah terjadi? Itu pasti dia akan nyerocos tuh ngomong. Tapi kalau kalau pertanyaannya, betulkah Pak masalah ini terjadi di perusahaan Bapak? Dia jawabannya pasti tidak. Seperti itu kan kita jadi akan memikirkan lagi pertanyaan apa lagi ya? Karena dia menjawabnya tidak atau menjawabnya iya. Kalau iya kita nanya apa kayak gitu. Jadi memantik pertanyaan yang lawan bicara kita itu akan ngomong lebih banyak. Kita diharapkan sebagai pewawancara jangan kita yang mendominasi banyak nanya, tapi upayakan pertanyaannya itu yang membuat si narasumber itu banyak menjawab. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyiapkan data dan fakta. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi menggunakan data valid, jadi dokumen pendukung yang dilakukan secara riset atau internal, penelitian maupun bukti konkret agar argumen lebih kuat. Ini sangat penting karena ketika kita tidak mempunyai data, maka kita tidak akan mampu mempertanyakan di meja perundingan tersebut atau negosiasi. Dalam dunia komunikasi dan bisnis, data meningkatkan kredibilitas saat berunding. Itu pentingnya kita menguasai atau memahami secara kevalitan data atau dokumen pendukung karena kita melakukan riset. Yang keempat, tentunya menentukan strategi dan teknik atau stratak ya, strategi dan taktik. Jadi tentukan pendekatan, misalkan pendekatannya dilakukan secara kompromi, secara kolaborasi, terus melakukan persuasif atau kompetitif. Jadi itu kita juga harus bisa membedakan. Terus yang kedua adalah menyiapkan skenario kemungkinan terburuk, misalkan dia menolak dan memberikan alternatif jawaban. Yang paling penting untuk para komunikator, ahli komunikasi biasanya menentukan BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Jadi mempunyai alternatif jika negosiasi itu gagal. BATNA ini membuat bargaining atau posisi tawar lebih kuat dan tidak mudah tertekan. Jadi jangan sampai kita ketika negosiasi tapi kita maju di meja perundingan, gestur kita itu seakan-akan kita udah kalah, gestur kita itu seakan-akan udah tertekan. Itu nggak boleh. Jadi kita juga harus mempersiapkan best alternative to negotiated agreement atau BATNA tadi. Yang keenam yaitu mempersiapkan tim. Tim ini penting jika negosiasi dilakukan dalam tim. Jadi bagi peran dengan jelas, siapa yang menjadi pembicara utama, siapa yang menyajikan data, siapa yang jadi pengamat situasi, dan siapa yang jadi pengambil keputusan. Decision maker istilahnya. Itu juga sangat penting. Yang jelas-jelas lebih penting lagi tentunya menguasai teknik komunikasi. Jadi kemampuan secara mendengar secara aktif, bahasa tubuh yang meyakinkan, menggunakan atau penggunaan bahasa yang diplomatis namun tegas. Yang tak kalah penting menurut saya adalah mempersiapkan mental dan emosi, karena kalau kita mentalnya tipis, nyalinya ciut, emosinya mudah terpancing, pasti mustahil akan berhasil dalam melakukan negosiasi. Karena kita pasti akan mudah terpancing kalau emosinya labil. Jadi kita harus tetap tenang, tidak panik, tidak mudah terpancing, dan membangun rasa percaya diri yang sangat tinggi dan kesiapan menghadapi tantangan. Itu mungkin eh, persiapan-persiapan atau kunci dalam menghadapi meja perundingan, termasuk kita juga harus bisa memahami waktu dan situasi. Kapan momentum yang tepat ketika kita harus memunculkan obrolan yang, oh ini harus disimpulkan,
oh ini harus ngasih fakta dan data, dan perhatikan juga kondisi politik, sosial, serta bisnis maupun psikologis lawan bicara kita. Yang tak kalah penting adalah menentukan win-win solution tadi. Jadi negosiasi yang baik itu bukan sekedar menang sendiri, tetapi menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak agar hubungan itu tetap terjaga. Itu sih jawaban pertanyaan dari moderator, bagaimana cara kita melakukan trik atau tips ketika kita menghadapi perundingan dan maju dalam melakukan lobby dan negosiasi. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan saya Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang lain masih dipersilakan untuk diskusi atau bertanya. Kalau Ibu boleh nanya nggak? Boleh, Ibu Dokter. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Ibu Dokter. Sehat-sehat selalu, Ibu. Alhamdulillah. Mas mau tanya nih, bagaimana cara merespon secara profesional jika lawan bicara kita menggunakan taktik intimidasi atau serangan pribadi? Biasanya ada yang kayak gitu ya, Mas? Pejabat-pejabat atau orang yang merasa jabatannya superior, dia menggunakan teknik intimidasi supaya kita merasa tertekan gitu loh, Mas. Itu sih Mas pertanyaannya. Jadi ini berat sebetulnya yang menanyakan Bu Dr. Dinar. Jadi ya cara respon dalam menghadapi narasumber atau lawan bicara kita melakukan pembunuhan karakter atau serangan atau mengintimidasi kita. Kalau saya sih, pengalaman saya pribadi biasanya kita tidak reaktif, jadi tetap tenang, jangan terpancing emosi atau membalas serangan pribadi. Ini mungkin klise ya, Mbak Dokter ya, tapi penting buat kita. Jadi misalkan saya juga pernah mengalami kejadian, misalkan ini off the record saja untuk teman-teman di sini. Jadi kayak wakil ketua DPR RI Pak Profesor Sukmi Dasko Ahmad, itu wakil ketua DPR yang ketua harian Partai Gerindra, itu biasanya kalau pertanyaannya kurang senang, kurang berkenan, beliau itu akan memberikan jawaban-jawaban yang membuat kita itu tertekan atau terintimidasi. Pernah viral kan? Ketua umum wakil ketua DPR RI ini pernah viral videonya saat menjawab pertanyaan wartawan Kompas TV, terus dijawab sama beliau, jawab dari Kompas ya, Kompas nih, kayak gitu kan. Itu sebetulnya mengintimidasi, tapi reporter kita kan tidak menanggapi, cukup menjawab baik atau baik Pak, kita kembali ke substansi pertanyaannya. Terus Sukmi Dasko pertanyaan, Kompas nih kalau nanya suka aneh-aneh kayak gitu. Jadi ya itu, pokoknya kita tidak reaktif lah, tetap mengembalikan ke tujuan utama, bahwa kita kembali ke pertanyaan awal atau substansi dari lobby tadi atau negosiasi pertemuan tadi. Jadi kembalikan ke fakta dan topik. Jadi fokuskan kembali pembicaraan pada isu utama, data, dan konteks wawancara. Misalkan contohnya gini, kalau kita sebagai jurnalis kan ingin klarifikasi sebenarnya adalah terkait kebijakan tersebut, misalkan bukan persoalan pribadi. Misalkan bagaimana pandangan Bapak sebagai ketua harian Partai Gerindra menyikapi statement Pak Presiden Prabowo yang ngomong orang desa tidak menggunakan dolar kok, kayak gitu. Itu kan pertanyaan sensitif sebetulnya kan. Tapi itu kan sebetulnya kebijakan, pertanyaan terkait kebijakan, bukan persoalan pribadi. Terlepas nanti narsumnya mau menjawab atau tidak, itu kan hak narasumber untuk memberikan hak jawab. Apakah dia mau menjawab apa tidak? Misalkan jawabannya, wah ini Kompas nanyanya yang aneh-aneh, itu kan bagian dari jawaban. Kita akan ditandai sih memang oleh si narasumber itu, tapi kan kita sudah melakukan konteks dari pertama, bentuk dari lobby, upaya untuk negosiasi agar mendapatkan jawaban atau kesepakatan. Tapi tidak disepakati, maka ya sudah, kita juga jangan memaksakan untuk menekan kembali atau kita menunjukkan Recording bahwa stopped. kita juga tertekan seperti itu. Jadi itu yang kedua ya, mengembalikan ke fakta dan topik. Terus yang ketiga,
mungkin Mbak Dokter, jadi kita juga menggunakan bahasa netral, jadi hindari nada menyudutkan atau debat emosional. Misalkan, ya sudah, kami menghargai jawaban Bapak atau pandangan Bapak, namun publik juga membutuhkan penjelasan mengenai hal ini. Itu juga kan menggunakan bahasa netral, jadi tidak 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 menggurui atau tidak melawan balik. Yang sangat penting, jangan ikut menyerang. Jadi pewawancara juga harus menjaga etika dan profesionalisme meski narasumber itu bersikap agresif. Misalkan hindari membalas sindiran, menaikkan nada suara atau memotong secara emosional. Dulu pernah program Aiman di Kompas TV, waktu itu pernah live. Saat itu bertanya langsung kepada Gubernur DKI Ahok, Basuki, ya, Basuki Cahayapurnama. Itu pertanyaannya soal kenapa Pak Gubernur itu selalu setiap berbicara atau ada yang protes selalu meletup-letup, bahasanya menyangga. Itu jawaban jawaban Ahok itu terpancing, ya, tersulut oleh pertanyaan Aiman, sehingga keluar bahasa-bahasa kasar lah yang nenekmu tai atau gitu. Akhirnya kan kita cut, ya, karena lagi live. Akhirnya kita cut, kombrik itu juga itu tidak bisa untuk kita publikasikan karena itu secara kode etik jurnalistik atau secara undang-undang regulasi Komisi Penyiaran Indonesia P3SPS pedoman penyiaran itu juga tidak diperkenankan narasumber melakukan atau menggunakan bahasa-bahasa kasar atau ujaran-ujaran yang sifatnya mengintimidasi bagi narasumber. Itu sih mungkin Mbak Dokter jawabannya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika melakukan peliputan di lapangan, ketika kita terdesak atau tertekan oleh jawaban-jawaban narasumber. Intinya, ketika narasumber sudah tidak nyaman dengan jawaban kita, kita juga jangan memberondong pertanyaan lanjutan. Itu pasti tidak akan sehat, tidak akan nyaman. Cukup sekali, oke, cukup dipahami, kita menghargai jawaban Bapak, tapi publik juga penting untuk mengetahui persoalan ini. Itu kan jadi masyarakat, pemirsa, audiens akan memahami, oh ternyata memang karakter narasumbernya itu ya seperti itu. Itu kurang lebihnya Mbak Dokter. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak, Mas. Sama-sama Mbak Dokter. Semoga menjawab. Oke teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum kita ke acara selanjutnya. Sayang nih kalau kalau Ibu nggak nanya sekalian juga supaya narasumber bisa berbagi ilmu. Ibu lagi yang nanya boleh ya? Boleh, boleh. Ini Mas, kita kan juga belajar public speaking. Ya, Di dalam strategi lobby dan negosiasi ini, yang mau saya tanya mengenai seberapa besar pengaruh body language dalam membangun kepercayaan ketika kita melakukan kegiatan negosiasi atau lobby sama orang lain gitu, Mas. Jadi ya, ternyata gerakan tubuh itu penting loh untuk bikin orang oke atau nggak oke gitu. Itu siap, siap. aja, Mas. Ya, ya. Ya, penting Mbak Dokter, kenapa memang public speaking atau bicara publik itu sangat dipahami oleh kita atau dipelajari, karena bagaimanapun juga body language itu mempengaruhi tiga hal utama, ya. Yang pertama pasti membangun kepercayaan, trust issue. Jadi gestur yang tenang dan terbuka membuat lawan bicara merasa aman dan percaya. Ambil contoh seperti inilah. Kayak misalkan saya nih, dalam diskusi sharing dengan teman-teman kan saya juga ada gestur-gestur tangan seperti itu. Itu kan sebetulnya mempengaruhi, membangun kepercayaan kepada teman-teman agar saya juga dalam memberikan pemaparan sharing bisa dipercaya oleh teman-teman. Tapi kalau kita secara body language, secara gestur kelihatan tegang atau ini kan jadi secara kepercayaan jadi mengurangi kepercayaan, trust issue. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi tidak meyakinkan buat
buat teman-teman ataupun buat si narasumber. Eh, itu yang membangun kepercayaan, gestur yang tenang dan terbuka membuat lawan bicara pasti merasa aman dan percaya. Contoh kayak kita nih, kayak Mbak Dokter, saya itu kan kontak kontak mata ya, terjadi kontak mata itu cukup. Jadi arah mata dalam kita menjelaskan juga kita bisa melihat ke depan, bagaimana kita dalam berkedip, dalam ini itu juga menentukan. Terus postur tegak kita dalam bicara, terus dalam kita melakukan senyum natural tidak dibuat-buat itu juga meyakinkan. Terus gerakan tangan terkontrol. Ambil contoh, misalnya kita kalau bicara kayak gini nih, nunjuk-nunjuk, itu juga kan mengintimidasi, mengintimidatif sifatnya. Jadi kayak kita wah menggurui, sifatnya kayak wah ini memerintah, kayak ngebosi, itu juga lawan bicaranya pasti akan tidak nyaman ketika kita melakukan gestur dengan tunjuk-tunjuk. Terus kalau kita kelihatan gelisah, kelihatan menghindari tatapan mata kita kemana-mana, tangan menyilang terus-menerus, terus atau ekspresi tegang, itu kan justru menunjukkan bahwa kita dianggap tidak percaya diri atau menyembunyikan sesuatu. Terus dengan public speaking body language itu kan tentunya memperkuat pesan persuasif karena dalam lobby pesan yang kuat harus didukung ekspresi fisik yang selaras. Jadi misalnya kayak suara yakin tetapi tubuh tegap. Jadi pesannya jadi lemah. Terus intonasi dalam ngomong, dalam memaparkan juga harus jelas. Artikulasinya juga harus tegas, harus lugas, harus jelas. Kalimat diplomatis dengan gestur agresif itu juga memicu resistensi. Jadi itu juga memperkuat pesan persuasif karena negosiator yang baik itu menjaga intonasi, ekspresi wajah, tempo dalam berbicara dan gerakan tubuh secara sinkron. Terus kita juga harus mampu membaca situasi lawan bicara karena body language juga membantu membaca respon pihak lain. Misalkan contoh tanda ya, condong ke depan, berarti kalau teman-teman perhatiannya ke depan melihat saya berarti itu kan menarik, berarti tertarik. Terus mengangguk berarti kan tanda menerima. Terus sering melihat jam, tiba-tiba kita dikit-dikit ngomong melihat jam, itu kan menunjukkan gestur bahwa bosan atau ingin cepat selesai persoalan atau pertemuan itu. Terus tangan mengepal, misalnya lagi ngomong mengepal itu biasanya defense ya, mulai defensif kayak gitu. Terus menarik nafas panjang itu biasanya tekanan emosional itu lagi meningkat. Ini sangat penting untuk menentukan kapan kita menekan, kapan kita menenangkan, atau mengubah strategi dari negosiasi tersebut. Terus dalam public speaking, body language itu menentukan 3 hal. Yang pertama itu karisma, yang kedua kredibilitas, yang ketiga adalah authority pembicara. Audiens biasanya menilai apakah orang ini layak dipercaya atau tidak, bahkan sebelum isi materi selesai disampaikan. Itu kenapa penting dalam public speaking itu body language itu harus ditunjukkan, harus dipraktekkan ketika kita dalam melakukan teknik lobby dan strategi dalam negosiasi. Jadi kalau dipresentasikan itu pengaruh komunikasi, kalau tidak salah ya teori populernya Albert Mehrabian menyebut gini, Mbak Dokter. 7% itu kata-kata, 38% itu intonasi suara, yang 55%-nya itu body language atau bahasa tubuh. Walau teori ini sering disederhanakan dan konteksnya terbatas pada komunikasi emosional, tapi intinya adalah menunjukkan bahwa unsur nonverbal punya pengaruh sangat besar dalam membangun persepsi. Jadi, body language yang efektif saat lobby dan negosiasi adalah postur tegak dan rileks, kontak mata seimbang, senyum yang proporsional, gestur tangan terbuka, anggukan kecil saat mendengar, nada bicaranya stabil, duduk sedikit condong saat mendengarkan. Itu sih Mbak Dokter. Jadi kalau kalau contoh yang baik ya ketika lagi melakukan persona public speaking yang baik, contohnya itu sebetulnya di AHY. AHY itu personanya itu penting tuh, body language-nya bagus. Menko infrastruktur kita itu
Agus Harimurti Yudhoyono itu secara intonasi, artikulasi, kata-katanya itu jelas, itu contohnya tuh. Jadi kalau jadi negosiator itu sepertinya ulung karena bagus dalam memberikan public speakingnya. Tapi contoh public speaking yang kurang bagus itu Bahlil Lahadalia, itu kurang bagus tuh contohnya secara, apalagi Menteri HAM ya. Menteri HAM itu yang Natalius Pigai itu kita susah mencerna secara public speakingnya, ya mau tidak mau kita harus menyaksikan bagaimana public speaking seorang pejabat publik di kementerian. Kita bisa membedakan mana yang public speakingnya bagus, body language-nya bagus, mana yang public speakingnya yang kurang bagus, kurang meyakinkan. Itu terlihat secara nyata dipertontonkan di pemerintahan kita saat ini. Itu sih Mbak Dokter, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Eh, izin keluar dari konteks sebentar ya Bapak, untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan rekan mahasiswa yang lain, untuk yang absen ada di kolom komentar. Jadi silakan mengisi absen sambil diskusi dengan Pak Shananto. Mungkin Bapak Haji Shananto untuk diskusi atau sesi tanya jawab masih dipersilakan sambil mengisi link absensi yang sudah disiapkan oleh panitia di kolom komentar. Bapak, saya boleh izin nanya lagi, Pak? Silakan. Iya, jadi untuk tokoh publik ataupun berita-berita yang saat ini banyak tersebar itu kan lagi mengalami kayak cancel culture lah karena kesalahan komunikasi. Nah, apakah negosiasi krisis dengan budaya di Indonesia saat ini yang udah mulai digitalisasi ini lebih sulit, Pak, dibanding dulu? Terima kasih, Pak. Ya, jadi intinya gini. Kenapa sekarang di era digital itu jadi banyak beberapa tokoh publik yang jadi justru melakukan komunikasi secara blunder ya. Jadi menyebabkan jadi beritanya jadi viral, terus terjadi shock culture karena kesalahan-kesalahan dalam berkomunikasi. Jadi dalam konteks Indonesia saat ini, jadi negosiasi saat sekarang ini memang betul terjadi shock culture, yakni situasi ketika tokoh publik atau institusi atau brand terkena gelombang kritik viral akibat kesalahan komunikasi. Jadi memang menjadi jauh lebih sulit kenyataannya ketika era digital ini yang serba cepat, serba dikit-dikit viral, yaitu menjadi faktor penyebabnya adalah, pertama menurut saya adalah kecepatan viral media sosial. Jadi di era digital ini kesalahan komunikasi itu bisa langsung pertama dipotong, yang kedua dipelintir, yang ketiga itu di repost atau di reposting, yang keempat membentuk opini publik sangat cepat. Jadi akibatnya ruang negosiasi menjadi sempit karena tekanan publik sudah terbentuk sebelum klarifikasi selesai. Jadi viral lah sebelum ini. Kayak contohnya Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya itu di viral kan di X, di TikTok, di Instagram itu viralnya kan disebut Bun Ted ya, Bunda Teddy gitu, karena memang segala jadwal ketemu presiden, bahkan seorang menteri koordinator untuk ketemu presiden harus melalui beliau, makanya secara viral. Terus dikit-dikit dia pernah viral beritanya kan, ada reporter TVRI, wartawan TVRI, Teddy ini ngomong, kamu dari TVRI ya, kok nanya gitu? Itu kan sebetulnya intimidatif. TVRI ya, memang TVRI secara anggaran itu lembaga LPP ya, lembaga penyiaran publik, jadi perusahaan milik BUMN. TVRI itu beda dengan kita, Kompas TV itu kan LPS, lembaga penyiaran swasta. Kalau TVRI, tapi kan itu sebetulnya Teddy blunder itu ngomong, kamu dari TVRI kok ngomong kayak gitu? Itu intimidatif. Harusnya kebebasan pers itu tidak boleh seperti itu. Itu kan berarti kayak ancaman. uh, yang akhirnya karena kecepatan media sosial menjadi viral tuh yang dipotong-potong tadi.
omongan Teddy itu kayak gitu. Itu Rizky. Terus yang kedua, publik Indonesia itu rata-rata sangat emosional dan komunal. Jadi netizen Indonesia itu kan cenderung reaktif, paling aktif lah, paling sibuk sedunia kan. Netizen Indonesia itu pasti selalu viral. Terus yang kedua, rame-rame tuh kolektif menyerang. Terus yang ketiga, mudah membentuk opini cluster. Jadi komunal, jadi secara berbarengan. Ketika sebuah isu itu viral, maka akan muncul tuh jadinya kubu pro kontra, terus tekanan moral meningkat dan tokoh publik sulit mencari ruang dialog yang tenang, sehingga akhirnya terpancing jadi emosional, tersulut amarah kayak gitu. Terus kesalahan komunikasi sering dianggap cerminan karakter. Jadi bukan hanya ucapan yang dinilai, tetapi juga attitude si perilaku pejabat, terus tokoh publik, empatinya, bahasa tubuh hingga respon pertama. Respon pertama tokoh publik itu tidak tidak meyakinkan, makanya juga netizen jadi ini mah omon-omon aja kayak gitu kan. Kayak kayak contoh ya, kayak ya kita ini hanya khusus untuk di sini lah, kayak Presiden Prabowo bukannya malah menenangkan masyarakat ketika kondisi rupiah melemah turun drastis, malah jadi cenderungnya jadi omon-omon, jadi hanya ngomong jadi cenderung hanya untuk masyarakat seperti ini, tapi untuk pemerintah menengah ke atasnya tenang-tenang aja, cuek-cuek aja, malah ngomong ini kan dolar melemah ini, rupiah melemah ini kan imbasnya buat orang yang mau ke luar negeri, tapi orang desa kan tidak butuh dolar. Itu kan itu jawaban, kalau menurut saya jawaban bukan seorang kepala negara, jawaban bukan meneduhkan untuk masyarakat di saat masyarakat saat ini lagi harap-harap cemas terjadi eh, kenaikan harga yang sangat meroket kayak gitu. Itu juga kesalahan komunikasi, jadi dianggap sebagai cerminan karakter. Karena itu satu kalimat bisa dianggap sebagai pemimpin atau tokoh publik itu arogan, tidak sensitif, terus anti kritik atau meremehkan publik. Ini membuat proses lobby krisis makin rumit. Terus negosiasi tidak lagi hanya dengan satu pihak. Jadi dulu negosiasi itu cukup dilakukan dengan antar elit atau media atau institusi. Sekarang harus berhadapan negosiasi itu dengan netizen, dengan influencer, dengan media sosial, dengan komunitas digital, dengan para ini apa namanya itu homeless media, bahkan algoritma platform kayak di YouTube, kayak di TikTok, kayak di Instagram, kayak di Facebook Pro. Artinya bahwa opini publik itu ikut menjadi meja perundingan. Jadi itu yang menjadi negosiasi tidak lagi hanya dengan satu pihak. Karena sekarang ini banyak di era digitalisasi ini. Jadi yang tak kalah penting ya Rizky, itu budaya screenshot dan jejak digital atau rekam media. Dalam krisis komunikasi, pernyataan lama bisa diangkat lagi. Jadi biasanya statementnya itu udah dipotong-potong viral, terus tiba-tiba minta maaf kan dikit-dikit sekarang ya. No viral, no justice. Jadi beberapa kan kasus-kasus yang viral dulu baru ditangani polisi. Kayak contoh konten kreator yang dari Tanah Karo, Sumatera Utara, yang itu dianggap korupsi karena gara-gara misalkan sewa kamera alat kayak gitu. Kan no justice, no viral. Begitu itu viral, akhirnya kan dibebaskan kan kasusnya konten kreator itu. Terus yang kedua adalah kasusnya yang di Sleman, Yogyakarta, yang dia nabrak penjamretnya, nabrak tewas kan sempat ditahan tuh, dia akhirnya memviralkan tuh no justice no viral itu kan, akhirnya kan karena ini rame-rame kan akhirnya jadinya dibebaskan. Akhirnya Polres Slemannya itu kan minta maaf, dipanggil Komisi 2 DPR RI, akhirnya dipindah tugaskan tuh sekarang Kapolresnya. Itu kan bahaya screenshot dan jejak digital itu, karena pernyataan lama bisa diangkat lagi, terus percakapan bocor. Kayak kemarin selesai pidato Presiden Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko kan bocor tuh, ngomong yang penting jangan ngomong hidup Jokowi. Itu kan viral sekarang di media sosial. Itu juga karena budaya screenshot dan rekam media atau jejak digital, track record lah, jejak digital.
Jadi percakapan bocor dan inkonsistensi mudah ditemukan. Ini membuat negosiasi reputasi lebih kompleks dibanding era sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi menghadapi shock culture tersebut. Jadi yang pertama, jangan defensif di awal. Jadi respon emosional biasanya memperburuk krisis dalam negosiasi. Terus yang kedua adalah mengakui persepsi publik. Jadi akui persepsi publik, walau merasa benar, penting memahami mengapa publik tersinggung. Yang ketiga adalah membangun empati dulu, klarifikasi kemudian. Jadi kesalahan banyak tokoh adalah langsung menjelaskan tanpa menunjukkan empati. Jadi biasanya dia itu defend dulu nih pejabat-pejabat itu. Oh enggak kok kayak gitu. Tapi harusnya tuh dia itu responsif lah, harusnya sensitif lah hal-hal kayak gitu. Jadi tidak ada salahnya kok untuk menenangkan netizen, menenangkan masyarakat. Kita meminta maaf terlebih dahulu. Oh iya, minta maaf itu terjadi kesalahan di lini apa kayak gitu. Kita akan memberikan klarifikasi kayak contoh cerdas cermat juri MPR ya yang di Kalimantan Barat. Sampai hari ini kan jurinya tidak meminta maaf langsung. Itu kan jadi menimbulkan pro kontra kan. Yang meminta maaf malah pertama ketua MPR-nya meminta maaf. Terus yang kedua bagian sekretariat kesekjenan MPR yang meminta maaf. Tapi kan tidak memberikan solusi ketika misalnya cerdas cermatnya mau diulang. Kan SMA 1 Pontianaknya kan menolak untuk dilakukan cerdas cermat ulang kayak gitu karena itu menjadi keputusan kayak gitu. Yang diinginkan sebetulnya oleh publik adalah meminta maaf kalau juri itu melakukan kesalahan. Kan ada film tuh di Laskar Pelangi ya, yang waktu SD Gampong 7 Muhammadiyah waktu menjawab soal matematika tuh, menjawab benar terus disalahkan oleh juri. Pelajaran di film Laskar Pelangi adalah jurinya meminta maaf ketika dikasih klarifikasi oleh guru Tora Sudiro. Tapi di kenyataan sekarang kan jurinya tidak meminta maaf di media sosial. Yang meminta maaf malah MC-nya yang cewek itu kan dibully akhirnya hilang kerjaan kan, MC wedding itu kan dibully karena merasa dia bagian dari buzzer dari juri tersebut. Tapi sampai saat ini kan jurinya tidak meminta maaf. Itu salah dalam membangun empati, malah sibuk mengklarifikasi. Terus gunakan mediator atau pihak ketiga. Jadi kadang negosiasi lebih efektif misalkan melalui juru bicara, tokoh yang dipercaya publik atau komunitas terkait. Yang selanjutnya kita juga harus konsisten karena publik mudah menangkap perubahan narasi yang tidak sinkron. Jadi last but not least dalam perspektif komunikasi, karena saya kerja di komunikasi, saya juga S2-nya adalah komunikasi politik, ilmu komunikasi, konsentrasinya komunikasi politik. Dalam perspektif komunikasi, krisis viral hari ini bukan sekadar masalah fakta, tetapi perebutan persepsi, legitimasi, dan kepercayaan publik. Karena itu, negosiasi di era digital di Indonesia lebih emosional, lebih terbuka, dan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Itu menjawab dari pertanyaan dari Rizky. Itu kenapa tokoh-tokoh publik itu sering terjadi blunder dan viral karena memang mereka itu tidak membangun bangun empati atau lebih sensitif terhadap hal-hal viral. Itu mungkin jawabannya, Rizky. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Mantap sekali. Siap. Oke teman-teman, terima kasih atas pertanyaan untuk Bapak Haji Syainanto Nurdin. Dan terima kasih Bapak Haji Syainanto Nurdin telah menjawab teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang telah bertanya dan Ibu Dina selaku koordinator pada acara pada hari ini. Terima kasih juga. Oke rekan-rekan sekalian, tidak terasa kami telah sampai di penghujung acara kuliah tamu strategi lobby pada hari ini. Satu hal yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah bahwa di era media modern yang bergerak begitu cepat, kemampuan lobby membangun relasi strategis serta kecepatan dalam mengelola krisis bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah seni dan kompetensi wajib bagi kita semua, khususnya sebagai akademisi dan praktisi komunikasi. Kami, para panitia kuliah tamu strategi lobby, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haji Syainanto Nurdin,
selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, ilmunya, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kaprodi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Bapak Fadli Muhammad Atlarik, Esikom Emikom, dan seluruh jajaran panitia yang bertugas serta rekan-rekan mahasiswa yang sangat antusias dari awal hingga akhir acara virtual pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah dari ruang virtual ini, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu, teman-teman. Karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama kepada tim dokumentasi panitia kami untuk teman-teman dan rekan-rekan mohon dinyalakan atau menyalakan kameranya atau on cam. Jadi tolong para panitia dipersiapkan untuk screenshot atau mengambil gambar. Bapak izin untuk kami mengambil atau dokumentasikan acara pada pagi hari ini, Bapak. Yuk, silakan. Apa ya? Bapak izin ya, benar ya, Pak? Sudah? Oke, siap, Bapak. Gimana? Kak ya, Kak itu kan komunikasi kan. Ya, boleh, Bapak. Yuk, Oke. Siap, 1, 2, 3. Bentar ya, Bapak. Kita screenshot kembali. Siap. 1, 2, 3. sudah? Sudah, Bapak. Siap, terima kasih. Siap, Guru terima kasih Menteri banyak Pati, Bapak dan Terbang. teman-teman semua rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir. Terima kasih banyak Bapak Haji Shananto Nurdin telah memberikan wawasan yang banyak pada rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih juga Ibu Dinar selaku koordinator kuliah pada pagi hari ini, dan terima kasih juga Bapak Fadli Muhammad Atlarik, Esikom Emikom, telah memberikan sambutan dan pembuka acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya kita izin memberikan atau menampilkan sertifikat